Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda tentu pernah mendengar istilah persekusi. Ya, persekusi biasanya dinyatakan sebagai upaya yang mengatasnamakan perlindungan terhadap diri sendiri, keluarga, kelompok, atau masyarakat dari apa yang mereka lihat sebagai potensi, ancaman, atau berlawanan dengan kepercayaannya. Persekusi merupakan bentuk kejahatan yang karena ulah provokator, terkadang peristiwanya menjadi bias, berdasarkan asal-usulnya sebagai korban semula. Masih harus ditelaah lebih dalam apakah pelaku persekusi adalah korban semula, atau memang murni dari awal melakukan tindakan persekusi atau agenting atau main hakim sendiri. Facebook, TikTok, Twitter, Instagram, ataupun media sosial yang lainnya lazim digunakan untuk berinteraksi di dunia maya. Akan tetapi media sosial kini bukan hanya sebagai sarana komunikasi dan interaksi, tetapi sudah menjadi sarana untuk eksis, bisnis online, berbagai ide, menyebarkan informasi, bahkan efektif digunakan untuk berbagai penipuan, intimidasi, fitnah, provokasi, kebencian, dan sejenisnya. Singkatnya, sosial media kini dapat digunakan untuk tujuan apapun dan sulit dibendung. Maka tindakan persekusi di Indonesia dalam skala apapun tidak bisa dibiarkan begitu saja, karena akan dapat menjalar menjadi konflik etnis, agama, suku, dan ras hanya karena memiliki pandangan politik yang berbeda. Pemerintah melalui Kapolri perlu melakukan tindakan tegas agar tidak boleh ada seseorang dan juga ormas di negeri ini yang dapat menafsirkan kebenaran dan lalu melakukan tindakan persekusi terhadap siapapun di negeri ini yang memiliki pandangan yang berbeda. Perbuatan persekusi biasanya dilakukan oleh sekelompok orang yang dapat dikatakan mengambil alih peran negara untuk menetapkan seseorang bersalah atau bahkan melakukan penghukuman tanpa melalui proses hukum. Ketakutan yang menyebar karena persekusi akan menjadi teror yang melupakan fungsi masyarakat sebagai ruang untuk saling bicara dan berbeda secara damai, sehingga menjadi masyarakat yang dewasa dalam menyikapi perdebatan dan perbedaan. Untuk dapat melakukan hal itu, kebebasan pendapat adalah syaratnya. Maka dalam kasus tindakan persekusi yang misalkan mengakibatkan seseorang menulis ujaran kebencian di sosial media, pihak yang memposting dapat dikenakan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE jika kontennya memiliki unsur fitnah dan pencemaran nama baik seseorang. Jika kontennya dapat menyebabkan rasa permusuhan dan kebencian yang mengandung unsur sara, ia melanggar pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE dan seterusnya. Sedangkan pelaku atau kelompok yang melakukan persekusi dapat dikenakan pasal-pasal dalam KUHP seperti pengancaman pasal 368, penganiayaan pasal 351, pengeroyokan pasal 170, dan lain-lain. Dan juga atau misalkan memaksa seorang untuk menandatangani pernyataan maaf juga melanggar KUHP pasal 335 ayat 1 butir 1 tentang perbuatan tidak menyenangkan, dikenakan sanksi pidana penjara 1 tahun. Manusia adalah salah satu ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kelebihan dibandingkan dengan makhluk lain. Pemimpin atau khalifah adalah beban yang diberikan kepada manusia untuk memelihara kondisi alam. Namun dalam penerapannya, Allah Subhanahu wa taala memberikan beberapa aturan yang sudah tercantum pada nas sebagai tolak ukur untuk membedakan antara sesuatu yang masih samar sehingga bisa diketahui baik buruknya agar tidak sampai menyimpang dari apa yang sudah dikodratkan. Islam sangat menghormati hak asasi manusia. Hal tersebut terlihat dari adanya hukum dalam lingkup Islam yang mengatur mengenai hukuman bagi orang yang melakukan pelanggaran terhadap hak orang lain. Hukum-hukum itu ada yang telah ditetapkan dan tidak dapat ditawar oleh umat Islam. Maksudnya adalah umat Islam tinggal menjalankan hukum yang tertulis dalam Al-Quran maupun Al-Hadis tanpa adanya tawar-menawar. Ada juga hukuman yang dapat diganti oleh umat Islam selama ada kesepakatan dari kedua belah pihak yang bermasalah, serta ada juga hukuman yang dapat ditentukan oleh hakim atau qadhi berdasarkan pada kondisi dari orang yang melakukan kesalahan selama tidak melakukan kesalahan sebagaimana yang diatur dalam Al-Quran. Maka dari itu perlu yang dikenakan sanksi bagi pelaku yang melanggar syariat Islam. Salah satunya dengan diberikan sanksi sebagai pelaku persekusi. Tujuan pemberian sanksi dalam Islam sesuai dengan konsep tujuan umum disyariatkannya hukum, yaitu untuk merealisasikan kemaslahatan umat, menegakkan keadilan, dan untuk ketentraman individu dan masyarakat, serta mencegah perbuatan-perbuatan yang bisa menimbulkan kerugian terhadap individu dan masyarakat, baik yang berkaitan dengan jiwa, harta, maupun kehormatan.
Perbuatan persekusi dapat dikatakan telah melanggar ajaran yang ada dalam agama Islam karena telah bertentangan dengan unsur memelihara jiwa, diri, dan kehidupan. Karena di dalam perbuatan persekusi itu ada unsur penganiayaan dan ancaman terhadap pelaku. Anda perlu tahu bahwa apabila kita mempertimbangkan dari efek pelaku persekusi itu sendiri, lebih banyak mudarat ketimbang maslahatnya. Bahkan efek mudaratnya terlihat sangat jelas sekali mengancam kehidupan manusia. Dalam Islam dikenal apa yang disebut dengan hukuman kisos, diyat, hudud, kafarot, dan juga takzir. Maka Anda perlu tahu juga bahwa pelaku persekusi adalah salah satu jenis kejahatan kemanusiaan yang timbulnya penganiayaan, penderitaan, pelecehan, penahanan, ketakutan, pemerasan, dan pengancaman. Hukumannya adalah kisos atau diyat. Pemberian hukuman disesuaikan dengan jenis tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang melakukan persekusi. Oleh karena itu, niat dan akibat yang ditimbulkan dari pelaku persekusi yang menyangkut badan dan nyawa, maka tindakan tersebut masuk di dalam jarimah kisos atau diyat. Semoga pemaparan singkat tentang persekusi ini dapat memberikan pencerahan sehingga perbedaan antara satu dengan yang lain tidak harus berakhir persekusi atau tindakan main hakim sendiri atau Egenrichting. Karena selain hukum telah memberikan ruang yang cukup terhadap para pelanggar hukum, perbuatan persekusi juga membawa dosa bagi pelakunya. Terlebih hanya karena ada perbedaan yang masih dalam ruang lingkup perbedaan persoalan cabang dalam agama Islam. Saya Satya Dharma, sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. في يدي رسالة التغيير.